Ingkar janji itu yang mana? Beliau berjanji 13 izin itu dicabut, selesai udah dicabut. Jadi ingkar janji yang mana? Karena gubernur yang sekarang ini imajinatif. Makanya tidak ada yang kena kasus jerat korupsi. Kalau yang kemarin kan ada. Sampai KPK menyatakan ada grand corruption. Ini kan terbalik, mental kita seperti apa sebenarnya? Jadi siapapun yang nanti kita hadapi, apapun, dari manapun, mau teman, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang Anies, kita akan goyang. Jadi ingat, apapun alasannya, kita akan tetap setia sampai akhir perjalanan. Ya, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi dan perluasan kawasan Ancol di Teluk Jakarta. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan sejak Februari lalu. Keputusan tersebut memberi izin kepada Ancol untuk memperluas kawasan seluas 150 hektar di Teluk Jakarta dengan menimbun sebagian permukaan laut dengan pasir. Ancol itu untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pantai yang baik. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan lainnya di luar kepentingan masyarakat. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Pak Gubernur tentunya semua melalui sebuah proses yang panjang. Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Kita akan bisa berbeda pendapat. Jadi kalau yang disebut reklamasi adalah dari yang tidak ada ditimbulkan pengurukan, dan kalau ini perluasan. Sebenarnya saya menolak, karena menolak keras adanya reklamasi. Karena reklamasi sudah dilihat oleh pandangan saya dari kecil itu mengawal pesisir laut, baik pun di dasar laut, itu akan menjadi beban penderitaan kita, kesengsaraan kita sebagai masyarakat nelayan. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minoritas, dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, pilihannya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Jadi alangkah baiknya ini saya manfaatkan juga untuk apa ya dan bagaimana Ancol sekarang. Supaya nggak cuma reklamasi yang diomongkan tapi ada hal lain. Selama kasus ini muncul, saya nggak ada dalam pikiran saya untuk mikirin tentang reklamasi ini. Nggak ada. Dan bukan hanya saya, tapi juga para direksi nelayan wisata yang pendapatannya sekarang sangat amat turun, dan bagaimana sebisa-bisanya agar tidak terjadi PHK kepada karyawan. 4 bulan kita duduk, gaji tetap, THR tetap. Itu yang menjadi beban kami saat ini. Jadi ketika muncul kasus ini, nyantai-nyantai aja lah. Anies sudah menjelaskan dengan bagus persoalan-persoalan itu dan argumentasinya kuat, jadi kita fokus kepada persoalan internal, bagaimana karyawan itu selamat semuanya. Dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedih. Seperti memasuki Maldives, karena ada surga tersembunyi di Ancol, Symphony of the Sea sudah selesai. Restoran Putri Duyung yang tadinya di bawah laut sekarang sudah luar biasa indah. Ketika pulau reklamasi dibangun di Pulau G kalau nggak salah yang sekarang jadi Pantai Maju. Memasuki pulau itu ditolak, diusir. Lantas dia pakai perahu nelayan. Apa yang terjadi? Dikejar-kejar oleh patroli. Kita anak bangsa, warga negara Indonesia, warga Jakarta tidak punya kedaulatan terhadap 4 pulau itu. Kita tidak bisa masuk, diawasi dengan ketat, dan menjadi warga negara kelas 2. Karena kita tidak bisa memasuki daerah yang ada di tanah air kita. Sekarang, pulau itu yang Anda katakan tadi tidak bisa diakses, tidak menjadi pantai publik. Tolong Anda jalan-jalan Sabtu atau Minggu, paling enaknya di situ. Karena namanya Pantai Maju. Ada ribuan orang, penuh sekali. Bebas merdeka anak bangsa masuk ke sana. Ketika itu terjadi, kebijakan yang lama dipuja-puji. Ketika itu dibebaskan untuk kita semua, dihujat. Ini kan terbalik, mental kita seperti apa sebenarnya? Ini persoalan mental, persoalan integritas. Kan beda posisi, beda pandangannya. Ditanya, Anda setuju atau tidak reklamasi? Jawabannya itu kalau bermanfaat bagi rakyat. Yang sekarang ini jauh lebih bermanfaat bagi rakyat, jelas fakta. Tidak ada orang yang akan diusir dari sana. Yang kemarin itu orang diusir. Ini transparan, nggak seperti KTP yang ngumpet-ngumpet itu loh. Kita nggak main KTP yang ngumpet-ngumpet. Kita terbuka. Dan proyek reklamasi yang sekarang ini tidak tersembunyi-sembunyi. Makanya tidak ada yang kena kasus jerat korupsi. Kalau yang kemarin kan ada. Sampai KPK menyatakan ada grand corruption di pelaksanaan reklamasi. Walaupun sebenarnya cuma beberapa orang yang kena. Tapi bahasa awalnya kan kita kaget. Ada grand corruption. Kenapa begitu? Karena ada sembunyi-sembunyinya. Yang sekarang nggak ada, terbuka aja. Ada, saya tarik ke soal Hotel Dufan. Bos, jalan-jalan bos. Dufan Hotel itu adanya di sebelah Putri Duyung, kagak ada urusan dengan reklamasi. Pada saat izin ini diurus,
Saya itu sudah keras dari awal. Pertama soal AMDAL. Yang kedua pemanfaatannya untuk apa? Pantai publik ada bukan? Yang nanti itu belum ada bahasan rinci, belum. Tetapi bahwa itu akan dibangun properti segala macam, nggak ada itu. Yang kita inginkan adalah ini benar-benar pemanfaatkan untuk masyarakat Jakarta. Nelayan di sana adalah nelayan wisata, bukan nelayan penangkapan ikan, bukan. Adanya nelayan wisata. Dan itu juga selama ini kita pikirkan kehidupan mereka. Ini secara psikologis pengen ungkapkan di sini. Kalau dia tidak buat ini, dia tidak keluarkan Kepgubnya, Pergubnya, kan aman kan? Nggak ada persoalan buat dia. Tidak jadi judul Anies ingkar janji. Sebagian pemimpin kita nggak berani ngambil resiko itu. Biarin aja, nanti aja kalau mau diterusin nunggu gua kelar. Tapi dia tidak. Proyeknya sudah pernah ada 2009 sampai sekarang. Dan belum pernah dicabut. Dia keluarkan. Dia ambil resiko itu. Konteksnya juga beda. Kalau dikatakan tadi ini pulaunya sama. Pulau yang Anda katakan sama itu karena cara berpikir Anda itu kepada yang kemarin. Bagaimana bisa sama antara 320 hektar menjadi 120? Pulau L itu 320. Pulau K itu 135, hanya jadi 35. Dipotong semua oleh Anies. Kalau mau buka semuanya, Ancol itu punya 1000 hektar dengan pulau-pulau yang lain. Nggak ada. Dikasih hanya yang sesuai kebutuhan dari Jakarta. Jadi utamanya kebutuhan Jakartanya dulu, bukan kebutuhannya Ancol. Jakarta punya kebutuhan untuk limpahan dari waduk dan sungai, dikasih ke Ancol gitu. Jadi yang butuh Jakarta, bukan Ancol. Kalau Ancol butuh, yang 1000 hektar kemarin dong balikin. Jadi kaya raya gitu tuh. Otaknya kapitalis itu. Yang sekarang enggak, udah buat Ancol yang juga hanya menjadi pantai publik. Jadi Ancol itu harus berpikir sekarang bagaimana, gini, saya ingin kasih tahu juga ya. Kita ini berat di Ancol itu bukan melawan pesaing luar. Kita berat di Ancol ini sekarang melawan Pemprov DKI. Daerah wisata bayarnya 25.000. Dengan jarak itu lumayan, kalau dari daerah selatan ke Ancol lumayan macet. Jakarta, Monas, Sudirman Tamrin, Kemang, Cikini Raya, tim Jakarta International Stadium jadi destinasi wisata semua. Kalau Ancol tidak membuat inovasi baru, wow berat ini Pak. Karena gubernur yang sekarang ini imajinatif. Jembatan penyeberangan orang jadi destinasi wisata. Jadi pesaing kita, pesaing dalam artian ini ya, persaingan sehat ya. Pesaing kita itu bukan siapa-siapa, tapi Pemprov DKI yang kerjanya luar biasa. Masjid, yang dimaksud Masjid Apung. Masjid Apung itu tidak ada berada di lahan reklamasi. Ya. Jadi kalau Masjid Apung adanya di lahan reklamasi itu namanya Masjid Nongkrong, bukan Masjid Apung. Masjid Apung itu kalau kamu masuk dari pintu gerbang Ancol Timur, lurus saja, ketemu Bandar Jakarta sebelah kiri, ke kanan sedikit disitulah Masjid Apung. Ancol itu ada dunia fantasi, Dufan, remaja sampai dewasa. Ada Atlantis, anak-anak umur 50 sampai hotel bintang 5 dari ujung ke ujung itu penuh. Artinya kelas menengah Islam ini gemuk. Ini pasar untuk menambah wisatawan, wisata religi ke Ancol. Ketika Anies datang ke Cilincing, bolak-balik memberikan fasilitas buat umat Hindu di sana. Pemuka Hindunya menyatakan, inilah gubernur yang paling aware terhadap kami. Bisa dibuka di YouTube, ada. Ketika Anies membuka izin untuk pembukaan rumah ibadah umat Hindu Tamil, apa pemuka agamanya bilang? Dia katakan, sejak Indonesia merdeka baru kali ini kami mendapat kesempatan. 2. Ketiga, pertama kali di Jakarta ada Christmas Carol. Itu di ruang-ruang publik dilakukan oleh Anies. Tapi ketika dia bercerita tentang Museum Rasulullah yang memang satu cerita dengan reklamasi ini, langsung dikatakan ini membangun semangat keagamaan. Ini mempolitisasi agama. Itu fakta. Publik Indonesia sedang melihat, oh ternyata Anies ingkar janji. Nah ini yang mesti kita luruskan dulu sebentar. Ingkar janji itu yang mana? Beliau berjanji 13 izin itu dicabut, selesai udah dicabut. Jadi ingkar janji yang mana? Jadi dengan pernyataan
pencabutan 13 izin itu sebenarnya udah selesai. Beliau tidak ingkar janji. Ribut enggak ada masalah. Tanahnya udah ada ini, enggak ada masalah. Tanahnya diuruk 2009, 2010, 2011 enggak ada masalah. Terbengkelai udah terjadi 20 hektar. Lalu bagaimana memanfaatkan ini? Anies Baswedan punya ini dimanfaatkan justru ketika ada penolakan, mungkin bukan penolakan deh, tapi belum terlaksananya niatan dari pemerintah Saudi Arabia untuk membantu, kan dananya dari sono untuk membangun museum ini, ya, dan dari sono. Jadi bukan pemanfaatannya ke sana dulu. Jadi bagaimana cara memanfaatkan 20 hektar ini? Ya dibuatlah sebuah surat karena nggak jelas dan nggak ada suratnya. Dan ketika diuruk nggak ada yang repot. Jadi sebenarnya repotnya ini karena penimbunan atau karena surat yang dikeluarkan sama Pak Anies Baswedan. Itu yang mesti dibuktikan sekarang. Dan nyatanya yang saya mau tambahkan lagi, kenapa nggak repot semua? Karena nelayan nggak ada yang terganggu. Nggak ada yang terganggu sedikit pun nelayan. Boleh di zoom nanti sini. Nggak ada yang terganggu. Jauh dari perkampungan nelayan. Beda dengan yang dulu. Kenapa harus di stop pada waktu itu? Ya karena niatnya membangun apartemen mewah. Dan itu udah ada iklannya. Dan iklannya bukan dalam bahasa Indonesia. Di negara orang lagi iklannya. Lalu yang tinggal di situ siapa? Kalau sekarang semua bisa menikmati. Semua bisa menikmati. Jadi kalau diprotes, mudah-mudahan ini baru sebentar sih. Saya bacakan ya sedikit aja tentang prosesnya nih. Dari 13 sungai yang dikeduk, totalnya itu sampai 3 juta meter kubik, 3,4 sekian, itu buangnya tuh kemana? Dan udah terjadi buangnya juga, udah terjadi. Jadi ini cuma pemanfaatan, untuk memanfaatkan dikeluarkan surat dan surat itu menjadi masalah. Padahal ada kajian penanggulangan banjir yang terintegrasi. Ada kajian dampak pemanasan global, ada kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, ada kajian perencanaan infrastruktur dan prasarana dasar, ada kajian analisa dampak lingkungan dan kajian lain yang diperlukan. Itu tertulis sehingga kapanpun bisa digali. Jika Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen tidak ada lagi reklamasi di Jakarta, dihentikan seluruh reklamasi dan tidak ada lagi izin-izin baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan atau reklamasi kawasan rekreasi dunia fantasi atau Dufan dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Anies. Adapun keputusan gubernur atau Kepgub tersebut mengenai izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas kurang lebih 35 hektar dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas kurang lebih 120 hektar. Kebijakan terbaru yang diterbitkan oleh Gubernur Anies ini menuai banyak kecaman lantaran hal tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye Anies saat Pilkada 2017 lalu, di mana dirinya mengatakan akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, ia menganggap reklamasi akan mematikan ekonomi para nelayan sekitar. Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik, airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Salah satu yang mengecam kebijakan Gubernur Anies tersebut ialah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Melalui akun sosial media Twitter, KIARA menyebutkan bahwa keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 memiliki kecacatan hukum karena regulasi yang dijadikan sandaran dinilai hanya menguntungkan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Senada dengan KIARA, anggota Komisi D DPRD DKI dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Viani Limardi, turut mempertanyakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang mengeluarkan keputusan reklamasi untuk mengembangkan kawasan wisata Ancol tersebut. Bukan Gubernur Anies namanya jika tidak mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Diketahui pada tahun 2019 lalu, dirinya menjadi sorotan lantaran mengeluarkan izin mendirikan bangunan atau IMB di Pulau Reklamasi yang sebelumnya sempat disegel oleh dirinya sendiri. Hal tersebut membuatnya disebut-sebut mengkhianati janji. Karena Pak Anies mendeklar penolakan reklamasi, maka rentetannya jadi panjang. Kebijakan Pak Anies melakukan penyegelan terhadap 900 sekian bangunan yang di atas reklamasi itu. Saat ini Pak Anies menerbitkan IMB di atas lahan yang sama. Kalimat itu menarik memang.
karena itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Selain mengenai pulau reklamasi, janji yang juga diingkari oleh Gubernur Anies semasa kampanye ialah mengenai penggusuran. Prosesnya harus dilakukan dengan manusiawi. Lebih dari 20 tahun, 30 tahun itu mereka memiliki hak untuk melakukan legalisasi. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin. Yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tergantung pada konsistensi pemimpin tersebut kepada janji-janji yang telah disampaikannya. Keputusan Gubernur Anies dalam mengeluarkan izin reklamasi adalah pelanggaran bagi janjinya sendiri. Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas untuk pemulihan Teluk Jakarta. Yang sudah terlanjur dibangun itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak. Saya kira jangan membohongi. Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat Fasum dan Fasos untuk DKI. Lalu apalagi 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apa lagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini? Gitu. Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi tetap akan banjir. Jadi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya.
Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Misalnya kalian ingin membeli saham Amazon dengan menggunakan platform eToro. Kalian bisa membeli sebagian saham yaitu $100, tidak harus membeli dengan 1.762. Misalnya saya membeli $500, kalian bisa menggunakan leverage 5 kali, 1 kali, atau 2 kali. Salah satu keunggulan dari platform ini, Anda bisa membeli saham global seperti Apple. Anda bisa beli dengan $50 saham Apple, sedangkan platform lain Anda membeli minimum 1 lembar saham Apple yaitu lebih dari $200. Hanya dengan $50 Anda bisa membeli saham Apple, Coca-Cola, Nike, Starbucks. Jadi Anda bisa mulai menabung saham. Nah, kita lihat perbandingan antara platform lain dengan eToro. Anda membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membeli saham Google, Apple, Amazon, dan Facebook, yaitu sebesar 47 juta. Sedangkan eToro hanya membutuhkan $200 atau sekitar 3 juta. Keunggulan berikutnya adalah copy people. Kalau kalian tidak mempunyai waktu untuk trading atau research, kalian bisa menciplak trader yang sudah expert. Contohnya ini. Minimal dana untuk copy people itu adalah $200. Kalian juga bisa mengatur stop loss di sini. Jika value di bawah 60% atau $120, maka trading akan stop. Saya highly recommend copy people, apalagi untuk kalian yang pemula. Kalian bisa menduplikasi trader yang expert atau bermain full time di platform ini. Untuk mengcopy, tinggal tekan tombol copy. Kalian bisa mencek bagaimana status performance di tahun ini. Dan juga yang saya suka dari platform eToro, kalian bisa mencek status di tahun-tahun sebelumnya. Lalu kalian juga bisa mengecek nilai resiko dari si trader yang kalian pilih. Misalnya kalian ingin memilih resiko yang rendah. Lalu kalian juga bisa melihat berapa banyak orang yang mengcopy trader ini dan juga berapa banyak aset yang dimanage oleh trader ini. Jadi platform ini sangat bagus karena kalian bisa mencek semua trading history. Dan platform ini menyediakan transparansi. Jika kalian sudah memilih trader, maka langkah selanjutnya adalah tinggal mengcopy. Untuk mengcopy, tinggal tekan tombol copy. Teman-teman sekalian, seperti ini tampilan eToro di handphone kalian. Jadi sangat convenient, kalian bisa melakukan trading dengan handphone kalian. Kalau kalian tidak bisa buka website eToro karena tidak disupport oleh internet provider, kalian bisa mendownload aplikasi eToro di handphone kalian dan tidak ada kendala sama sekali, disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi, teman-teman, saat kalian melakukan registrasi, ya, supaya kalian mendapatkan bonus. Setelah kalian melakukan registrasi, ya, kalian bisa download aplikasi eToro di handphone kalian. Dan juga sekali lagi, minimal deposit untuk pertama kali adalah $200, teman-teman. Lalu kalian bisa membeli saham dengan $50 atau 700.000 saja. Jadi siapa bilang beli saham internasional butuh modal gede? Hanya dengan $50 atau 700.000 saja kalian sudah bisa beli saham seperti Facebook, Apple, Google, Tesla, dan lainnya. Kalian juga bisa melakukan copy trading di handphone kalian. Nah, cek juga tutorial ya, dan fasilitas apa saja yang eToro tawarkan seperti copy trading, salah satunya yang dibanggakan ya. Cek langsung di kolom deskripsi. Jadi dengan copy trading kalian tinggal duduk santai saja ya. Ketika trader profesional untung, maka kalian juga otomatis akan untung. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.